Cara selanjutnya, sambutan pertama dari Ketua Stikes Wira Medika Bali yang sekaligus akan membuka kegiatan webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Stikes, waktu dan tempat di. Terima kasih Bu ini Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua serta salam sehat untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak narasumber yaitu Bapak Richard Jogaranta Ginting, Esos and Hum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Hmm. Yang saya hormati teman-teman dosen dari Keseluruhan Amerika, ada juga ini dari UNBI, dari UIN Sunan Kalijaga, dari SPR Bali, seluruh jajaran pimpinan di Keseluruhan Amerika yang saya hormati dan tentunya seluruh peserta webinar pagi ini yang sangat saya cintai dan banggakan. Pertama-tama adalah kita tidak intinya menyatakan puja dan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan, semangat untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting dan strategis untuk kita di khususnya kita di perguruan tinggi yaitu webinar tentang penulisan ilmiah di era AI, cerdas citasi bebas plagiarisme ya. Teman-teman sekalian dan juga tentunya mahasiswa ya, jadi masalah penulisan ilmiah di perguruan tinggi tentunya sudah menjadi kewajiban yang utama ya dalam rangka perguruan tinggi ini melaksanakan kegiatan tridharmanya ya. Di salah satunya adalah penelitian ya, yaitu penulisan ilmiah yang tentunya dosen apalagi ya dan juga adik-adik mahasiswa tentu sudah sangat uh, mengenal ya, sangat tahu ya dengan informasi-informasi baik melalui perkuliahan yang ada dan sebagainya ya. Sehingga pada prinsipnya sudah pernah mendengar, pernah melakukan ya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah ini ya. Namun demikian ya perkembangan yang kita tahu ya, baik dari sisi teknologi seperti AI ya saat ini ya, yang kita juga sering dengar dari para pakar ya, pemanfaatan ataupun di sisi lain ada hal-hal yang bisa menimbulkan yang tidak positif ya, baik kita perlu kita cermati betul ya, sehingga kualitas penulisan yang kita lakukan, kualitas penulisan ilmiah yang dilakukan bisa betul-betul mempunyai manfaat yang besar ya, memiliki kualitas yang baik ya, eh, sehingga akan mempunyai apa namanya kaitannya dengan apa publikasi dan sebagainya akan semuanya akan menjadi lebih bagus hasilnya ya. Oleh karena itu saya berharapnya teman-teman dosen walaupun sudah selalu melaksanakan atau menulis ya melakukan penulisan karya ilmiah ya dan juga tentu mahasiswa ya. Saya berharap terus menempa diri, terus meningkatkan diri ya dalam rangka bagaimana kualitas penulisan ilmiah ini betul-betul bisa dilakukan dengan baik ya, tentu dengan indikator-indikator berkaitan dengan publikasi yang selama ini juga dituntut ya dalam pemenuhan BKD, dalam pemenuhan administrasi fungsional ya. Ini tentunya akan memiliki manfaat yang besar ya. Itu sebabnya sekali lagi saya sangat mendukung ya webinar ini ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan memperbaharui ya, wawasan saudara-saudara ya. Karena kita tahu juga bahwa pemerintah telah terus mengarahkan kita berkaitan dengan penelitian khususnya ya sehingga regulasi kebijakan yang telah dituangkan melalui peraturan-peraturan menteri ataupun kementerian ya sudah betul-betul sudah memberikan arah yang jelas ya
bagaimana nanti penelitian yang harus dilakukan ya oleh kita ya, baik dosen ataupun dalam rangka pembelajaran mahasiswa kita ya. Oleh karena itu sekali lagi pertama tentu saya berterima kasih ya kepada Bapak narasumber, Bapak Richard. Mudah-mudahan nanti apa namanya teman-teman kami betul-betul bisa menyerap ya, bisa memahami lebih jauh ya tentang bagaimana penulisan ilmiah yang benar dan berkualitas bisa dilakukan ya. Jadi sekali lagi saya berharap khususnya dosen dengan baik ya dengan seksama ya, karena ini penting jangan dianggap sekedar apa namanya formalitas tetapi betul-betul akan menambah wawasan keilmuan saudara-saudara khususnya dalam penulisan ilmiah ini ya. Ini penting sekali ya. Jadi adik-adik khususnya ya. Jadi ini jangan dianggap sekedar sekadar memenuhi apa namanya program-program yang kita lakukan, tetapi memang menurut saya ini akan betul-betul disimak ya, didiskusikan dengan baik ya, sehingga sekali lagi dosen, mahasiswa betul-betul bisa melahirkan tulisan-tulisan ilmiah yang berbobotnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saya tidak berpanjang lebar ya. Akhirnya dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan yang kuasa, maka webinar dengan tema tulisan ilmiah di era AI ya, cerdas, citasi, bebas, plagiarisme, saya nyatakan saya tutup. Baik, terima kasih Bapak. Sambutan selanjutnya adalah dari Terima kasih Ibu Yuni dan juga This meeting is being recorded. saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Stikes Wiramedika Bali, Bapak Ya, selamat pagi sehat Pak. selalu, Pak Dewa Ageng Sudarsanas. Ini. Apa kabar Pak? Baik-baik Bapak. Ya, saya grogi ya karena saya narasumber disuruh kata sambutan, tapi mungkin nanti akan lebih banyak Bapak Ibu teman-teman semua. Saya akan coba di presentasi saya, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Stikes Wiramedika Bali. Thank you for having me ya. Dan terima kasih juga nanti saya akan membersamai rekan-rekan semua di sini tentang tema menarik hari ini bagaimana kita bisa menulis cerdas ya dengan bantuan tools AI. Kemudian saya juga mau memang belum semuanya bergabung. Baik, selamat datang di Stikes Wiramedika Bali. Ini saya menyapa nih mahasiswa dan peserta webinar juga ada di luar dari mahasiswa kami, dari mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan inilah mahasiswa dari Bapak narasumber ya, dari Pak Richard. Terima kasih. Kemudian dari LSPR Bali juga bergabung di sini. Mahasiswa dari UNBI juga sudah bergabung di sini dan tentu saja mahasiswa kita sendiri dari Stikes Wiramedika Bali. Oke. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar, sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin saya ada video sedikit ya, mungkin bisa ditayangkan. Ini terkait dengan mudahnya mudahnya kita menulis ilmiah di era AI ini. Oke, coba bisa langsung diputar.
Ya, mungkin sambil menunggu videonya ditayangkan ya. Jadi saya mungkin ulas sedikit terkait dengan AI. Jadi sekarang ini era digital di dunia penulisan ilmiah itu mengalami transformasi yang sangat besar gitu ya. Jadi teknologi AI ini hadir dengan menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan khususnya dalam menyusun karya ilmiah, KTI ataupun skripsi. Nih, sudah bisa diputar mungkin? Oke. Coba sambil kita dengarkan ya sedikit. Teks dari ChatGPT. Pakai cara ini supaya gak ketahuan dari AI. Pertama, cari Quillbot di Google. Ini dia websitenya. Langsung copy aja teks dari ChatGPT-nya. Klik parafrase. Di sini, kamu bisa paraphrase per kalimat loson. Kalau udah tinggal copy. Gampang banget gak sih? Teksmu nggak bakal ketahuan kalau dari ChatGPT. Oke, ya. Itu videonya hanya sekian detik, tapi saya rasa para peserta webinar, apalagi adik-adik mahasiswa yang memang sedang menyusun tugas akhir, itu akan sangat membantu sekali gitu ya. Jadi flashback zamannya saya itu menyusun skripsi sangat manual sekali. Tetapi sekarang hadir AI itu yang banyak sekali aplikasinya. Mungkin ada ChatGPT seperti yang tadi ditayangkan di video, ada Grammarly, ada Zotero, ada BrainText gitu. Sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang justru memudahkan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah AI itu memang 100% bisa kita gunakan dalam penulisan? Ya, apakah citasi yang dimunculkan oleh AI itu memang bisa kita percaya? Nah, itu pertanyaannya. Dan apakah memang itu resmi bisa kita gunakan? Nah, jadi adik-adik mungkin dan juga para Bapak Ibu dosen, kita mengambil makna positifnya bahwa AI itu sangat membantu kita, lebih cepat, lebih efisien, dan mungkin saya juga merasakan manfaatnya. Tetapi mungkin di sini perlu lebih dibahas lagi bagaimana kita mengambil atau menggunakan AI itu supaya lebih beretika, ya sehingga integritas akademik di pendidikan tinggi itu tidak hilang. Ya. Nah, kalau di institusi pendidikan masing-masing mungkin ada uji plagiarisme ya. Dan kalau di kami di Stikes Wiramedika itu uji plagiarismenya cukup susah gitu ya persentasenya karena kita menargetkan 15% lolos uji Turnitin dan mungkin itu akan membuat adik-adik mahasiswa agak harus terpacu lagi sehingga AI ini digunakan dengan bijak sehingga nanti uji Turnitinnya juga tidak lebih dari 15%. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas lebih dalam sesi webinar ini dan mungkin nanti juga akan banyak sekali kita mendapatkan informasi dari narasumber yang telah banyak berkiprah di dalam dunia kepenulisan ilmiah. Beliau juga dosen dan praktisi sebagai narasumber yang akan membimbing kita memahami bagaimana memanfaatkan AI secara efektif, efisien, dan tentu saja berintegritas. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, mungkin saya izin membacakan CV beliau. Ya, beliau adalah Bapak Richard Togaranta Ginting. Beliau adalah dosen di program studi Perpustakaan dan Informasi Universitas Udayana sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau mendapatkan gelar magister dari Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan program doktoral di bidang kajian budaya dan media di Universitas Udayana. Fokus pengajaran dan penelitian beliau meliputi budaya informasi, pelestarian konservasi, serta bibliometrika. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan taman baca di berbagai wilayah di seluruh Bali. Selain itu, beliau juga sering menjadi pembicara dan narasumber dalam pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan, baik di tingkat nasional ataupun di internasional. Berikut mungkin bisa dilihat buku yang sudah beliau
luncurkan, kemudian speaker atau pembicara, dan juga beliau aktif sebagai reviewer di jurnal, tidak hanya jurnal nasional, tetapi juga di jurnal internasional. Nih, baik, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, Bapak Richard Togaranta Ginting, SOS Hum. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Suara saya terdengar jelas, Bu. Siap, terdengar jelas, Bapak. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua, saya akan bicarakan hal di luar teknis ya. Saya di Karangasem sekarang, jadi kondisi internetnya ternyata benar adanya ya. Ini apa sih namanya, tidak stabil, jadi saya harus pakai dua device. Jadi satu device nanti akan membantu untuk presentasi, di device lain akan ada muka saya seperti itu ya. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Share screen-nya kelihatan Bu? Terlihat Pak Richard, jelas. Oke, baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menghaturkan panjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Rahayu Rayu Rayu. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Yuni ya, Perpustakaan Stikeswira Medika Bali. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya lagi Oke, hanya sesekali ya, mohon maaf. Karena saya memang situasinya saya harus ngomong di seminar ini gitu. Jadi di balik gunung pun saya usahakan gitu ya. Nah, oke. Terima kasih kepada Perpustakaan Stikeswira Medika Bali ya sudah mengizinkan saya untuk membersamai Bapak Ibu bagaimana kita nanti akan berdiskusi tentang menulis, waduh salah. Menulis, oke. Ilmiah di era AI, cerdas citasi, dan bebas plagiarisme. Seperti itu. Juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gede Hriayananda, Pak Nanda, alumni kita ya, yang sudah menjadi penghubung sehingga saya bisa ada di forum ini sekarang. Oke, baik. Saya akan coba presentasi kurang lebih 30-45 menit Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Oke, ini perkenalan saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni tentang reputasi saya. Saya selain mengajar di Universitas Udayana, saya juga mengajar di London School of Public Relations LSPR Bali. Mungkin beberapa masa saya bergabung pada hari ini sekarang. Kemudian sebelum kita ngomong panjang lebar tentang bagaimana sih menulis cerdas ya dengan tools AI. Saya coba bahas sedikit tentang sejarah. Sebenarnya sudah mulai ketika ada uji Turing ya, mungkin beberapa sudah tahu. Itu tahun 1940 sampai 1956 itu awal kemerdekaan ya, di mana uji Turing ini mohon maaf. Di mana ini adalah sebuah konsep mesin ya yang pertama sekali diperkenalkan. Kemudian pada tahun 1956 itu ada konferensi Dartmouth ya. Ini juga dianggap sebagai titik awal resmi dari si AI. Kemudian selanjutnya ini ada sebuah apa sih namanya ekspektasi ya tahun 1957 sampai 1970-an. Ini mulai dari bagaimana itu pengen dikembangkan, tapi ternyata di luar dari ekspektasi kemajuan teknologi pada saat itu, di mana untuk membangun sebuah komputer atau sebuah mesin perlu dana yang cukup besar, karena pada dasarnya perkembangan komputer itu dimulai dalam bidang militer, sehingga untuk mengembangkannya itu agak sedikit mengundang banyak kontroversi dan birokrasi yang rumit seperti itu. Nah, kemudian ada kebangkitan AI di era modern 1980-an sampai 2000-an awal. Ini sudah muncul expert system dan peningkatan machine learning. Kemudian yang sekarang sedang kita jalani Bapak Ibu, era di mana sudah ada AI Gen ya. Jadi AI generatif ya, kita sangat familiar dengan GPT ya.
ada tadi Bu Yuni bilang Gemini dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya pikir hampir semua orang sekarang terbantu sekali dengan AI ini, khususnya ChatGPT dan Gemini ya. Jadi kalau kita mau tanya apapun, kalau kita mau tahu apapun, kita pasti akan tanya di aplikasi yang bahkan sudah kita download di smartphone kita. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang menjadi dasar ya. Tentu perkembangan AI ini adalah didasari oleh ledakan informasi dan transformasi digital. Kenapa ini menjadi sebuah dasar? Karena eh, kebutuhan informasi masyarakat sekarang di bidang saya di perpustakaan dan sains informasi itu banyak sekali hoax ya. Nah, kemudian perlunya kepintaran buatan tadi itu membantu kita untuk memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah beberapa dari kita itu paham bagaimana etika untuk menggunakan AI tersebut. Karena informasi yang ada di dalam search engine atau mesin itu banyak sekali. Jadi AI itu kan merecall semua yang ada di mesin sistem yang ada di browser kita seperti itu. Nah, ini ada dua aplikasi yang paling umum. Yang pertama ChatGPT dan Gemini, dan ini sangat populer sekali. Kemudian ini yang menjadi diskusi kita hari ini, semoga bisa dipantik ya nanti Bu Yuni, yaitu bagaimana etikanya, kemudian bagaimana isu plagiarisme, dan sekarang itu kita semua menjadi sangat candu ya, sangat tergantung kepada AI. Mau tanya apa kita tanya, bahkan eh, ini sedikit agak nyeleneh ya. Eh, ChatGPT itu Bu, itu juga bisa diajak buat nelpon. Sekarang beberapa orang yang feeling lonely ya, itu akhirnya menelpon ChatGPT, ngajak ngobrol, dan sangat personal ya tujuannya seperti itu. Ini beberapa data menarik ya persoalan AI, karena Indonesia termasuk top leading pengguna AI di dunia, dan syukurnya Indonesia juga dianggap sebagai negara di dunia ini yang cukup optimis dalam pemanfaatan AI. Karena memang selain ChatGPT ya, kita sebenarnya sudah sangat familiar dengan AI yang mula-mula kita manfaatkan ya. Yang paling umum itu mungkin Siri ya di handphone kita ya. Itu sangat membantu sekali. Atau apa namanya kalau di Android itu ada namanya Alexa kalau saya tidak salah. Nah, kemudian ini juga menjadi titik bagaimana keseriusan pemerintah, keseriusan negara ini terhadap AI. Makanya kita harus melek teman-teman mahasiswa di sini semua, karena ini saya sekarang sedang ada fasilitator kurikulum baru namanya pembelajaran mendalam ya. Nah, AI dan coding itu sudah jadi mata pelajaran anak SD sekarang. Jadi kita bisa bayangkan anak SD sekarang yang merupakan generasi alpha, itu mereka sangat fasih sekali dengan pemanfaatan dan pola perilaku dari AI dan coding. Nah, coding itu kalau dalam prinsip yang sederhana, bagaimana kita bisa karakter atau makna ke dalam simbol-simbol yang lebih gampang dimengerti, dan itu bisa menjadi informasi yang lebih cepat juga terserap oleh otak kita. Karena secara psikologis, manusia itu lebih gampang menangkap pesan berupa angka dibanding teks. Slide-nya mungkin agak sedikit panjang ya. Nah, kemudian ini ketika kita ngomongin bagaimana penggunaan AI dalam penulisan ilmiah ini, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa ya, yang data dari Komdiji ya, Ibu Mutia Hafid baru-baru ini bilang di perguruan tinggi itu menggunakan AI untuk mengerjakan tugas mata kuliah. 87% loh, Bu Yuni. Itu sangat tinggi sekali, dan itu jadi peluang di sudut pandang yang positif, tapi juga menjadi tantangan. Karena apa? Karena 87% yang menggunakan AI ini jangan-jangan belum literat ya, seperti itu. Sehingga kita harus concern dengan tiga isu utama ini. Kita harus tahu bahwasanya AI itu bukan penulis, manusia tetap penanggung jawab karya. Jadi bukan sekedar bisa pakai, tapi bagaimana kita bertanggung jawab, Bapak, teman-teman, untuk menggunakan AI. Ingat ya, responsibility. Jadi bertanggung jawab menggunakan si AI ini. Kemudian ada isu ghostwriting oleh AI versus bantuan teknis. Nah, ini tuh terjadi ketika ada batas garis penting ya antara si AI ini yang sometimes dia itu kayak memberikan informasi yang valid,
Tapi justru sebenarnya itu kayak ada semacam pengaburan informasi ya. Jadi agak sedikit abu-abu informasi yang ditampilkan. Karena itu kita perlu punya pemahaman literasi digital untuk meng-cross-check recall dari panggilan si AI ini, dari prompt yang kita bangun. Seperti itu. Kemudian isu yang ketiga adalah atribusi ya. Siapa yang harus diakui? Nah, ini menarik ketika di media sosial kita yang mungkin di beberapa algoritma media sosial kita itu muncul video-video lucu ya. Ibu-ibu yang lagi jual makanan di perang ya. Kemudian ada orang yang tiba-tiba ada di kapal di samudra yang luas ya. Itu dengan bantuan AI seperti itu. Nah, apakah akhirnya kalau kita pikir itu adalah video AI 2 menit ya 3 menit, kemudian kalau dikompilasi jangan-jangan bisa jadi film seperti itu. Nah, apakah atribusinya nanti ini bisa dijadikan hak cipta gitu? Nah, sejauh ini yang saya pahami di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual tentang AI, tapi produk-produk AI berupa video yang yang dihasilkan dari AI ini itu belum bisa dipatenkan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang seperti itu yang ngapain lagi capek syuting-syuting ya buat setting lokasi kalau ternyata pada akhirnya tidak bisa implementasi. Cuman tapi Oke, saya lanjut. Nah, jadi atribusi ini juga harus menjadi concern karena ini persoalan tentang hak cipta. Nah, kemudian ini ada beberapa prinsip etika akademik dalam era AI. Saya menggambarkan ini menjadi 4 hal ya. Yang pertama itu adalah transparansi. Kita harus menjelaskan penggunaannya di metodologi bila signifikan. Nah, buat teman-teman yang sedang menulis tugas akhir, saya lihat di bannernya itu ya, mahasiswa tugas akhir tuh wajib ikut ini. Nah, kalian harus jelaskan juga bahwasannya kalian mengutip dari bantuan AI. Seperti itu. Nah, ini penting karena beberapa sitasi yang muncul atau kutipan, bahkan di AI itu kan dia langsung bisa request kutipan APA ya, tapi itu ternyata juga tidak valid teman-teman. Kalian harus cross check, kemudian kalian bilang transparan bahwasanya kalian mengutip bantuan AI seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, verifikasi fakta yang dihasilkan oleh AI ini juga menjadi sebuah siklus ya. Jadi kita harus transparan, kemudian kita lihat ya, ada namanya fenomena yang tadi saya bilang ya, AI hallucinates ya. Ini kita tuh seperti berhalusinasi ya. Jadi kita aja belum memikirkan, tapi ketika kita membangun prompt dengan cara kita, justru recall yang terpanggil itu seperti sebuah fenomena halusinasi ya. Contohnya adalah saya pernah ya mau membuat sebuah artikel, kemudian saya bilang bantu saya untuk mengumpulkan beberapa artikel yang mendukung dalam penulisan artikel saya ini, seperti itu ya. Nah, kemudian muncul artikel saya sendiri. Kemudian saya ngerasa artikel itu tidak pernah saya tulis. Nah, ternyata itu adalah artikel yang mirip saja gitu. Tapi dia menganggap langsung mengutip menurut Ginting bla 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 bla. Kemudian saya cek lagi ke daftar pustaka APA yang dibangun si AI ini, ternyata itu adalah karya yang sama sekali tidak pernah saya tulis seperti itu. Kemudian ada isu dalam etika ini adalah originalitas. Kaitannya dengan yang tadi bicara tentang hak atas kekayaan intelektual ya. AI itu boleh membantu kita teman-teman, tapi karya kita harus tetap mencerminkan pemahaman kita. Ya, jadi waktu bulan lalu ya, saya dengan teman-teman dari Universitas itu berkesempatan menghadiri konferensi perpustakaan se-Asia Tenggara di Kuala Lumpur, dan salah satu topik sessionnya itu adalah tentang AI di perpustakaan. Saya sebelumnya jujur, saya itu sangat anti dengan mahasiswa yang buat paper dengan AI, ChatGPT ya. Saya langsung sebut platformnya itu ChatGPT. Tapi setelah diberikan gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap kritis terhadap toolkits ini, saya jadi paham ternyata AI itu justru tidak membuat kita menjadi dangkal ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu adalah bagaimana kita menjadikan si toolkit ini menjadi diri kita sendiri. Teman-teman harus coba ketika kita mau minta bantuan si ChatGPT ini. Yang pertama teman-teman jelaskan adalah siapa diri kalian. Halo, saya Richard Togaranta Ginting, saya dosen dan saya sedang melakukan
webinar perpustakaan tentang AI. Saya sedang melakukan fasilitator terhadap pembelajaran mendalam di SD dan SMP di Rendang Karangasem misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita harus ceritakan diri kita sehingga itu harus menjadi mirroring kita si AI ini, sehingga dia tahu mau dibawa kemana, recall yang mau dia panggil seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konsep keadilan terkait dengan etika akademik dalam era AI. Jangan eksploitasi AI untuk melewati kerja ilmiah ya. Saya yakin dan percaya ya, jangankan mahasiswa ya, kita semua itu pasti adalah orang-orang yang pengen terima beres ya Bapak Ibu. Jadi buatkan saya paper 10 halaman dengan judul ini gitu ya. Oke, kemudian dibuat memang sama si chat itu kan selain terima beres juga ada unsur eksploitasi di situ. Nah, kemudian besok lagi seperti itu ya. Dan kita justru itu yang menjadi berbahaya karena kita tidak menyertakan pemikiran kritis kita untuk menggali lebih banyak tentang daya kritis materi yang ingin kita cari di browser kita. Ini ada beberapa ya tujuan kalau kita menggunakan AI sebagai pendukung penulisan ilmiah kita. Kalau kita untuk para pris bisa pakai Quillbot tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni, dan ada videonya tadi, ada Wordtune juga teman-teman. Kemudian citasi otomatis, walaupun ini bukan AI tapi ini paling penting ya, karena ini juga yang akan membantu kita untuk memvalidasi teman-teman daftar pustaka itu menjadi alat ukur validasi paling utama keabsahan sebuah hasil karya. Ya, jadi yang tadi saya pernah bilang sebelumnya. Jadi dia itu akan merecall hal-hal yang mirip juga gitu. Jadi saya ternyata dia memasukkan tulisan saya sebagai daftar kutipan, tapi saya ngerasa saya nggak pernah nulis itu. Nah, kemudian setelah saya searching memang ada sesuatu yang mirip gitu. Dan dari segi nama, dari segi judul karya mirip, tapi dia merecall itu sebagai sebuah hal yang sama. Karena apa? Karena ini teknologi. Teknologi itu kan konsepnya adalah tidak humanis gitu. Jadi tidak ada rasanya. Jadi tetap kita sebagai pengguna AI generatif ya khususnya ya, itu kita harus pakai daya kritis kita. Jadi mulai dengan menjadikan si AI ini sebagai diri kita, kemudian kita harus kritis. Nanti saya akan kasih ya tipsnya ada 7, bagaimana kita membangun prompt yang baik dalam recall informasi yang ada di internet ya. Kemudian ada deteksi plagiarisme ya. Paling umum itu adalah Turnitin, dan yang kedua adalah Grammarly tapi yang premium, karena kadang yang Grammarly yang biasa itu, yang reguler itu juga dia, karena bisnis ya di dunia pendidikan. Jadi Grammarly itu kadang yang biasa itu dia juga tidak memfilter, jadi tetap merecall apapun yang ada di penelusuran bebas. Kemudian kalau untuk struktur argumen ya, ini ChatGPT membantu, nanti saya akan kasih tipnya, ada Cloudy.ai, ada Scite.ai, kemudian ada untuk verifikasi kutipan, ada Connected Papers ya. Kemudian nanti ada WordApp juga, ada Reset Rabbit, nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian ini saya kutip dari panduan penggunaan AI generatif oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini ada bukunya terbitan tahun 2000. Jangan-jangan beberapa dari teman-teman sudah punya ya. Jadi Kemdiktisendtek kita itu sudah membuat aturan tentang penggunaan AI, teman-teman. Jadi ini ada alurnya ya, sejenis standar operational prosedur. Bagaimana ini juga bisa menjadi standar dari global ya, ada UNESCO yang menjadi dasarnya ya. Mulai dari kita menelusur ya. Kemudian kita melihat apakah itu penting jika keluarannya akurat ya. Kalau tidak ya, berarti aman untuk menggunakan GPT. Kalau iya, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya itu akurat ya. Kemudian kalau kita iya, baru kita bisa lanjut ya. Jadi kita harus kritis ya. Jadi kita nggak boleh terima mentah-mentah apapun yang muncul dari hasil keluaran si ChatGPT ataupun AI generatif ataupun toolkit apapun ya. Jadi kita nggak boleh terima mentah-mentah. Harus verification first. Dan ini adalah konsep dari teori literasi ya. Verifikasi adalah hal yang utama
hoax, berita bohong, misinformasi, disinformasi itu bisa kita hindari. Kemudian Mohon izin Pak Richard, mohon izin untuk slide-nya mungkin bisa di slideshow Bapak. Sangat kecil soalnya terlihatnya. oke, Nggih, coba. apakah bisa? Harusnya bisa, Bu. Nggih. Dari tadi nggak slideshow ya, Bu ya? Tadi kelihatan yang next slide-nya jadi agak kecil ya. Kalau ini Bu terlihat? Nggih, sudah Pak Richard. Siap. Oke. Nggih. Oke, ini ya alurnya. Kemudian di sebelah kiri itu kalau ya memungkinkan untuk menggunakan ChatGPT. Jadi ada kriteria kalau kita itu layak nggak menggunakan ChatGPT atau enggak atau toolkit AI yang lain. Karena kalau kita apa sih namanya tidak punya dasar untuk memverifikasi, kemudian kita tidak bisa bertanggung jawab secara penuh baik di mata hukum, moral dan lain-lain, ya eh, kita jangan lanjut. Tapi kalau kita memang mampu bertanggung jawab ya kita bisa lanjut. Nah, karena di alurnya ini secara standar itu ada dibilang tidak aman untuk menggunakan ChatGPT karena ini berpotensi untuk menyebarkan berita bohong. Oke, ini adalah acuan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk mencari informasi khususnya di AI Open Knowledge Maps ya. Pertama kita harus identifikasi topik yang ingin dipelajari. Ini berguna ya buat teman-teman yang lagi skripsian atau menulis tugas akhir ya. Jadi ada namanya aplikasi Open Knowledge Maps ya. Ini mampu membantu teman-teman untuk mengeksplor. Misalnya saya lagi suka penelitian tentang eh, pembelajaran mendalam seperti itu ya. Kemudian nanti di Open Knowledge Maps ini dia akan menampilkan peta mapping tentang isu-isu pembelajaran mendalam yang nanti bisa kita kriteriakan untuk yang mau kita pilih menjadi sumber bacaan bagi kita. Seperti itu. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita bisa menggunakan aplikasi Connected Paper ini untuk memilih artikel-artikel yang terkait dengan topik yang dipelajari. Nanti ini, oke saya next aja dulu. Ini bentukannya teman-teman. Ini yang paling oke ya untuk mahasiswa sekarang saya pikir ya. Ini untuk membantu khususnya ketika teman-teman kesulitan dalam membuat skripsi atau tugas akhir tentang apa ya isu-isu terkait ya. Jadi urgensi penelitian ya. Kalian itu sangat terbantu banget dengan aplikasi ini. Jadi kita juga bisa cari apa saja isu yang pernah kita tulis itu sudah ditulis sebelumnya enggak oleh peneliti sebelumnya. Itu juga bisa kita lihat di Open Knowledge Maps ini. Kemudian kita tinjau dan mengumpulkan artikel-artikel ilmiah. Ini alurnya. Ini saya kutip dari panduan Kemdikti-Saintek ya tentang AI untuk perguruan tinggi. Kemudian kita gunakan artikel-artikel itu sebagai acuan dan sumber bacaan. Jadi benar-benar selected ya. Kemudian Open Knowledge Maps ini hanya, dia kayak ini AI Google Scholar gitu loh teman-teman. Jadi dia hanya merecall tulisan-tulisan ilmiah yang terverifikasi dan valid. Jadi yang yang non akademis dan tidak valid dia tidak akan terpanggil di AI ini. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ini untuk memberikan ide penulisan ya. Saya akan ambil contoh pakai AI generatif si ChatGPT ya. Kita pertama harus identifikasi topik yang ingin ditulis. Panduan ini, langkah-langkah yang dibangun oleh aturan Kemdikti-Saintek ini untuk membantu kita terjerat dari 3 hal itu tadi ya, tentang etika, plagiarisme, dan ketergantungan. Ya. Kemudian kita gunakan prompt deskriptif ya, atau berupa pertanyaan yang relevan dengan topik yang dipilih. Nanti saya akan kasih 7 jenis prompt yang bisa kita bangun untuk merecall informasi yang memang benar-benar kita butuhin. Dan sesuai dan beretika dan kita bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya. Meninjau ide-ide penulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi yang di-highlight itu adalah peninjauan ya. Jadi memang nggak boleh terima mentah-mentah teman-teman. Memang semuanya ada ya. Kalau dibilang bisa buat paper bagus nggak sih dalam waktu 2 jam sekarang? Saya akan bilang jangan 2 jam ya, kelamaan ya. Anak mahasiswa sekarang itu SKS-nya Bu Yuni bukan sistem kebut semalam ya. SKS itu sistem kebut sejam ya. Kalau sejam buat artikel bagus bisa nggak? Bisa pakai AI generatif ChatGPT misalnya. Tapi harus cerdas teman-teman. Kita harus punya daya kritis bagaimana membangun apa sih namanya
ruang lingkup, mind map, kemudian isu pendukung, isu kritis gitu ya. Dan kita harus juga pastikan daftar pustakanya sesuai. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan daftar pustaka itu hanya memanggil yang mirip-mirip, dia tidak tahu itu benar hasil karangan pengarang tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat, memilih ide yang paling menarik dan relevan. Jadi tetap kan, walaupun kita pakai ChatGPT, kita harus tetap pilih mana yang paling menarik, mana yang paling relevan. Dan itu berarti pakai sense of human. Ya, tetap harus kita pakai rasa kemanusiaan kita, sisi akademis kita untuk memilah-milah mana yang memang benar-benar menjadi eh, eh, literatur ataupun acuan sumber bacaan yang harus kita rujuk. Kemudian menggunakan ide dipilih sebagai kerangka dasar ya. Jadi kalau tadi kita udah mulai dengan kenalan ya, saya adalah mahasiswa semester 2 keperawatan dengan concern bla 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 bla. Saya dapat tugas project ini harus dijelaskan dulu. Nah, kemudian saya ingin membuat artikel dengan ini, bantu saya untuk membuat outline. Nah, jelaskan langkah-langkah membuat outline tersebut. Nah, kemudian setiap outline bantu saya menjelaskan 1000 kata tinjauan kritis dari setiap outline gitu. Nah, nanti saya kasih yang prom-promnya ya, teman-teman. Kita akan ke sana nanti. Dan yang terakhir adalah mengembangkan penulisan berdasarkan kerangka dasar. Nah, ini. Jadi, 6 alur ini akan bisa berjalan dengan baik kalau teman-teman punya sisi kritis sebagai mahasiswa. Jadi, AI akan membuat kita menjadi dangkal? Tidak. Justru AI itu yang membuat kita semakin kreatif. Saya tuh setelah pulang dari konferensi yang Kuala Lumpur itu, teman-teman, saya tuh jadi ketagihan ya. Jadi kayak kemarin tuh saya buat artikel tuh jadi semangat gitu. Semangat karena apa? Resource-nya banyak. Jadi saya kebetulan kelahiran tahun nggak enak ya, di mana kami dulu masih pakai disket segala macam gitu ya. Teknologi berkembang sangat cepat di era kami ya, kami milenial ya bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika sekarang ada kemajuan yang sangat luar biasa, kami eh, melihat ini sebagai peluang untuk menggali potensi. Ya bayangin ya, sekarang mau perlu apa tinggal chat GPT, kemudian kita baca, ini kayaknya nggak relevan. Oh ini kayaknya perlu dipancing dengan prompt yang lain gitu. Kita harus punya sense itu juga. Jadi saya akhirnya ketagihan. Jadi saya bisa akhirnya seperti teman-teman yang lain yang tadi, sistem kebut sejam ya, bisa 1 jam buat paper yang bagus. Seperti itu. Tanpa plagiat. Seperti itu ya. Tanpa juga terdeteksi untuk daftar pustaka yang bohong. Seperti itu ya. Tapi dasarnya adalah harus punya sisi kritis sebagai pengguna. Kita harus baca, kita harus review. Kuncinya cuma di situ. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan penulisan berdasarkan kerangka dasar. Tadi paling penting, kita nggak boleh terima beres, buatkan saya paper 10 halaman ya. Itu say no ya. Itu kalau orang-orang seperti itu memang orang-orang yang tidak pantas pakai ChatGPT. Saya mau buat ini, bantu saya buat PPT 12 slide, 20 slide. Nggak boleh terima beres begitu ya. Harus diajak ngobrol, harus diceritakan dulu kronologinya, kemudian sehingga dia akan menjadi mirror kita, sehingga kita juga akan tahu apa yang harus kita tulis gitu. Nanti akan dibantu jalan-jalannya. Ini kalau kita kaitkan AI dengan taksonomi Bloom ya, ada 6 level ya, mulai dari create, evaluate, analyze, kemudian apply, understand, dan remember. Nah, di sini kaitannya kalau teman-teman udah sampai di level ini, saya pikir di level khususnya level yang terakhir ini, kalian sudah layak menggunakan AI generatif secara bebas. Jadi tapi kalau kalian masih hanya di level C6 ya, belum bisa mengevaluasi, hanya untuk mencipta doang, kalian harus banyak belajar, harus bisa menggabungkan potensi-potensi dalam diri teman-teman, tidak hanya memerintah saja, karena si AI-nya juga nanti akan merasa tereksploitasi. Seperti itu. Ini karena masih banyak ya materinya, saya coba next lagi. Nah ini ada beberapa rekomendasi teknik prompting ya, ada instruction clarity ya. Ini contohnya
buat ringkasan singkat dari artikel ini yang mencakup poin utama tentang dampak perubahan iklim. Buat ringkasan, kita attach file, kemudian kita bilang buat ringkasan ya. Itu berarti manusia-manusia yang nggak boleh pakai AI generatif, yang nggak boleh pakai ChatGPT tuh. Ya. Nah, ini poinnya, coba lihat. Buat ringkasan singkat dari artikel ini yang mencakup poin utama tentang dampak perubahan iklim. Cara kita membangun prompt seperti ini, query seperti ini adalah karena apa? Karena kita udah baca artikel yang kita submit seperti itu. Jadi kita nggak boleh kosong, teman-teman, untuk memulai AI generatif, ya. Jadi kita nggak boleh kosong. Kalau dalam perihal konteks provision, ya, jelaskan apa itu perubahan iklim, ya. Nah, itu berarti kamu hanya dibatas create doang, ya. Jadi tidak layak juga menggunakan AI generatif atau ChatGPT. Kamu harus bangun prompt dengan bahasa perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di seluruh dunia. Diskusikan penyebab utama perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Ini kan harus orang yang berisi juga, ya, harus baca dulu dia, baru bisa berargumen membangun prompt seperti ini di ChatGPT. Sehingga luarannya beda nggak? Beda jauh, Bapak, Ibu, teman-teman. Beda jauh. Kemudian ada lagi. Nah, ini kalau dia pakai role assignment, ya. Sebagai seorang ilmuwan iklim, diskusikan penyebab utama itu tadi, ya. Kita harus kenalin diri kita. Diskusikan penyebab utama perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Nah, itu kalau kita mau hasilnya itu sesuai dengan peran ataupun pekerjaan kita, ya. Jangan kita hanya nanya, jelaskan apa itu perubahan iklim. Jadi dia akan menjelaskan perubahan iklim itu hanya dari sisi dasarnya saja. Ya, dari seluruh lapisan masyarakat tahu, yaitu adalah tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, ya. Jangan-jangan recall-nya seperti itu. Tapi kalau kamu bilang sebagai seorang ilmuwan iklim, ya, diskusikan penyebab utama bla 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 secara jelas, ya, hasilnya adalah hasil yang akademis, hasil yang berupa hasil-hasil kritis dan mendalam. Kemudian kalau dari sisi constraint dan condition, ini juga lebih rigid, ya. Tadi saya udah bilang, ya, 1000 kata. Saya kadang kalau bantu saya untuk menganalisis artikel di bawah yang berjudul bla 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 bla. Di artikel tersebut dengan lokus ini ada temuan bla 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 bla. Buat analisis kritis mendalam 1000 kata. Saya biasa seperti ini, 250 kata masih sedikit, ya. Jelaskan bagaimana panel surya bla 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 bla. Jadi harus kita jelaskan kondisi dan kita maunya seperti apa dia mengkonstruksi hasil recall-nya. Kemudian ini interaktif, ya, ada prompt 1, prompt 2, prompt 3, keluaran 1, keluaran 2, keluaran 3. Ini nanti boleh dilihat bahwasanya bedanya ini adalah bagaimana prompt 1, 2, dan 3 itu semakin detail, maka keluarannya itu juga akan semakin spesifik. Itu, ya. Oke, ini kita akan masuk, ya, 7 hal itu tadi. Yang pertama ada prompt, kita mencari hal-hal yang bersifat konteks, ya. Jadi kita harus kasih latar belakang, tujuan, dan batasan secara jelas. Nih, contohnya, saya sedang menulis pendahuluan skripsi ini buat teman-teman ini, apa namanya, anak pejuang skripsi ini, ya. Saya sedang harus kamu bilang kamu sedang nulis skripsi. Jangan bilang carikan skripsi tentang literasi informasi mahasiswa kedokteran gitu, ya. Kamu harus bilang, saya sedang menulis pendahuluan skripsi. Spesifik loh, pendahuluan. Tolong bantu saya membuat latar belakang yang relevan dan logis. Gitu. Nah, persoalannya tahu nggak, teman-teman? Kita mengetik ini aja malas, ya. Setuju nggak? Nah, itu yang harus diubah. Karena kalau Anda pun mengetik untuk membangun prompt aja malas, berarti Anda juga sebenarnya belum cocok untuk menggunakan AI generatif atau ChatGPT dan toolkit lainnya. Kenapa penting? AI ini akan bekerja lebih baik jika memahami konteks dan arah tulisan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya prompt berjenjang. Jadi step by step prompting, ya. Di sini pecah tugas kompleks menjadi langkah kecil. Jadi step by step itu yang harusnya dia dalam sebuah paragraf deskriptif yang panjang, tapi kita buat step per step. Ya. Langkah pertama, bantu saya membuat kerangka. Langkah kedua, jadi kita instruksiin ke dia sehingga dia punya alur kerja yang jelas dan hasilnya ini juga akan membantu kita menemukan recall yang tidak terlalu umum atau agak sedikit abu-abu atau kabur, gitu, ya.
Jadi ini juga salah satu tips yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi ada 7 nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ada eh, prompt reflektif ya. Ini untuk mengajak si AI ini menilai ulang atau membandingkan alternatif. Jadi bayangkan ya, ini kan kalau dia bisa membandingkan dua teori komunikasi ya, ini mungkin beberapa anak kelas PR yang bergabung ya. Coba bandingkan teori komunikasi usage and gratification versus agenda setting dalam konteks media digital. Dia kan harus baca dulu ya, teori usage and gratification itu apa, kemudian agenda setting itu apa. Cuman nanti persoalannya adalah kita malas ngetik gitu loh. Dan kita nggak tahu cara membangun prompt yang benar. Apakah kita akan masuk ke dalam prompt yang reflektif kah, deskriptif kah, kontekstual kah gitu ya. Ini kelebihan dari yang prompt reflektif ini akan mendorong berpikir kritis dan eksploratif ya. Jadi hasilnya ini karena dia ada perbandingan, ini biasa dia akan lebih meng-highlight tentang matriks ya. Kalau perbandingan biasa muncul di AI generatif itu matriks langsung tabel dan itu sangat jelas. Yang keempat, prompt dengan peran. Ini ada role based prompting ya. Jadi minta AI berperan sebagai tokoh atau ahli. Misalnya, berperanlah sebagai dosen pembimbing skripsi, kita suruh dia. Jadi kalau seandainya ini mungkin ini ya, nanti mungkin ada yang curhat boleh silahkan ya. Bimbingan terus nggak di ACC? Oke, maaf interupsi sebentar. Oke, saya di SMP Negeri 1 Rendang Bapak Ibu ya, menggunakan bilingual. Oke. Nah, kemudian ini berperan sebagai tokoh atau ahli yang tadi saya bilang, pembimbingnya belum ACC. Nah, kemudian ini kita nggak tahu nih pembimbing kita mau apa, ya kan? Jadi di sini role based prompting ini kita suruh si ChatGPT ini, AI generatif ini berperan sebagai dosen pembimbing. Berperanlah sebagai dosen pembimbing skripsi, tinjau paragraf ini dan beri masukan akademis yang kritis. Nah, ini harus kalian buat. Jangan malas ngetik, karena persoalannya itu cuma di ngetik aja sih. Nah, ini akan membantu mendapatkan sudut pandang lebih objektif dan profesional berdasarkan peran yang kita minta, gitu ya. Jadi nggak hanya berdasarkan dari sisi user atau pengguna atau mahasiswa saja. Kalau mungkin bercandaannya kah, kalau apa sih namanya, dalam konsep pertemanan misalnya ya, kita selalu kayak merasa menjadi korban ya. Tapi coba berperanlah sebagai teman yang saya sakiti gitu. Coba lihat dan kita baca hasilnya. Ternyata cukup membantu kita melihat dari dua sudut pandang, teman-teman. Kemudian oke, 3 yang terakhir ya. Ini ada prompt yang kelima, prompt terstruktur ya. Ini minta dengan format tabel, daftar, paragraf atau outline. Buat tabel perbandingan antara ini lebih kepada ini ya, hasil jenis dan hasil recall yang mau kita ambil seperti apa. Buatkan perbandingan antara metode kuantitatif dan kualitatif dari sisi tujuan, teknik, dan kelemahan. Dia pasti akan munculkan tabel matriks dan ini lebih terorganisir dan biasa langsung bisa di copy, kemudian kita bisa lihat di daftar pustaka benar enggak. Seperti itu ya. Jadi kalau saya biasanya buatlah tabel perbandingan antara metode kuantitatif dan kualitatif dari sisi tujuan, teknik, dan kelemahan. Ya, saya konfigurasiin dengan yang tadi. Ya, berdasarkan teori si ini. Kemudian jelaskan secara kritis. Nah, itu pasti hasilnya jauh lebih bagus. Jangan lupa masukkan daftar sitasi APA. Saya selalu minta daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka itu saya cari lagi, benar nggak tulisannya? Benar nggak si A itu nulis tentang isu itu gitu. Yang keenam ada namanya prompt etis. Ini ethical prompting ya. Sertakan permintaan agar si AI ini hanya menggunakan sumber yang bisa diverifikasi dan tidak membuat kutipan palsu. Ini bisa ya. Tapi ya, teman-teman, ini biasanya akan valid di ChatGPT Premium ya. ChatGPT Premium itu 1 bulan $200, teman-teman. Itu sekitar 3 jutaan. Kalau teman-teman mungkin apa sih namanya, pekerjaannya sangat bergantung, mungkin boleh ya. Tapi memang hasilnya jauh berbeda ya.
ini untuk mungkin profesional yang memang sebagian besar pekerjaan ini bergantung kepada eh, AI generatif ya. Jadi ini dia bisa bahkan yang tadi ya, daftar pustaka yang palsu tadi yang berhalusinasi itu juga nanti dia akan terfilter. Nah, sebenarnya mesin itu bisa juga seperti itu ya, cuman ya bisnis is bisnis ya tetap. Nah, contohnya adalah tuliskan ringkasan artikel ilmiah ini, tapi jangan mengarang kutipan atau sumber yang tidak nyata. Seperti itu. Nah, ini kalau hasilnya di ChatGPT Premium, hasilnya jauh lebih akurat. Untuk mencegah halusinasi dan plagiarisme tidak disadari. Plagiarisme yang tidak disadari. Yang tadi ya, kita yang penting ada aja referensinya, tapi setelah kita cek ternyata tulisan itu tidak pernah ada. The last one, ada prompt revisi atau revision prompting ya. Ini untuk meminta si AI memperbaiki hasil sebelumnya berdasarkan kritik tertentu. Nah, ini kan juga ada daya kritis ini ya. Kita harus sudah kerja dulu, baru kita minta paragraf ini terlalu deskriptif, ubah agar lebih analitis dan fokus pada kontribusi penilaian. Ini untuk melatih teman-teman untuk punya feedback dan bisa melakukan evaluasi secara mandiri ya. Jadi bisa revisi secara mandiri. Terus dikonfigurasiin sama tadi yang role play ya. Jadi berperan sebagai dosen pembimbing ya. Wah, saya pikir skripsi teman-teman akan jauh lebih baik. Tugas akhirnya akan jauh lebih eh, analitik dan lebih sempurna ya. Nah, ini ada dua konsep ya. Ketika yang kita anggap sebagai abu-abu, kemudian ini adalah teori tentang bagaimana ya ini hanya sebagai pendukung. Ya, bukan pengganti pemikiran kita. Kepala kita itu tidak terbatas, teman-teman. Ya, apa yang kalian baca, apa yang kita terima setiap saat ya, waktu semakin eh, apa namanya, semakin terus berjalan ya, informasi terus berkembang ya. Jadi ya itu adalah asisten kita, bukan yang mengendalikan pikiran kita gitu. Jadi pengendalinya lah tetap di kita. Jadi kalau sekarang lagi ada isu anomali ya, anomali beberapa PIM ya, cappuccino assassino gitu ya. Itu kan katanya akan brain root ya, akan membuat pendangkalan otak bagi anak-anak, anak segala macam nih segala macam. Saya pikir tergantung konteksnya gitu. Itu cukup kreatif ya kalau dilihat dari sisi industri animasi ya, tapi dari mungkin beberapa penamaannya agak cukup nyeleneh ya, tung 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 sahur misalnya. Nah, itu kan kalau kita memang benar-benar menjadikan diri kita sebagai pemeran utama dalam konteks membuat karakter AI, ya itu akan menjadi sebuah luaran yang bagus ya. Jadi recall-nya pun akan lebih bagus. Tapi kalau AI-nya yang jadi pemeran utama, nantinya dia akan ngawur gitu. Seperti yang anomali tadi itu ya. Jadi tidak mungkin ada kaktus pakai sepatu Nike ya, kalau nggak salah. Kemudian ada bedukan sahur ya, yang bisa jalan bla 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 gitu ya. Itu adalah konsep di mana AI-nya itu sebagai pengganti pemikiran. Padahal AI itu harus sebagai assist ya, sebagai pembantu atau asisten. Ini ChatGPT dan tugas akhir ya. Jadi tanpa panduan, hasil akan berupa kutipan palsu dan fakta tidak akurat. Tapi dengan tadi punya sisi kritis, kita tahu membangun apa namanya narasi awal ya. Kita tahu outline-nya seperti apa. Itu adalah sebuah kemampuan literasi digital. Hasilnya itu akan lebih kuat dan rujukannya juga akan sah seperti itu. Ini adalah do and don'ts ya ketika penggunaan AI generatif ya, generatif AI ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah selalu update ya karena terus berkembang ya. Yang kedua, gunakan secara bertanggung jawab ya. Harus ada sisi etis dan rasa tanggung jawab di situ karena hasil luarannya itu harus akurat dan bebas kebiasaan. Yang ketiga, ikuti pelatihan. Sekarang banyak banget ya pelatihan-pelatihan AI ya. Saya juga kebetulan Pak Nanda yang bertanggung jawab atas kegiatan ini ya. Kita ada semacam project ya. Kayaknya boleh juga nanti kita buat pelatihan AI ya di kalangan mahasiswa. Karena isunya sangat menarik dan ini juga bisa jadi peluang ya untuk perpustakaan yang mungkin fungsinya dianggap hanya sebagai gudang buku,
Nah, perpustakaan ternyata juga bertanggung jawab karena ini hostnya perpustakaan ya teman-teman. Perpustakaan itu bertanggung jawab untuk mengedukasi mahasiswa, pengguna sivitas kampus untuk menggunakan AI secara bijak. Kemudian yang keempat adalah prioritaskan perlindungan data. Ya, gunakan alat AI itu untuk ini ya, perlindungan data yang kuat ya. Jadi kita jangan mencari, mengunggah hal-hal yang bersifat rahasia atau sensitif. Kecuali kalau memang udah ada agreement atau kesepakatan ya, persetujuan, baru boleh. Tapi kalau eh, agak konyol ya kalau kita attach KTP kita, paspor kita di ChatGPT ya. Kemudian yang paling penting adalah kita harus jaga transparansi. Kemudian ada 4 hal yang nggak boleh kita lakukan ya. Kita nggak boleh mengunggah informasi rahasia ya. Kita nggak boleh eh, mengunggah surat tanah kita barangkali ya, aib-aib ya. Atau hal-hal yang melanggar kebijakan universitas atau hukum seperti PERPA atau HIPAA ini sangat bertentangan dengan ini ya etika di dalam AI. Ini tertulis di ini panduan AI untuk perguruan tinggi oleh Kemdikti-Saintek tahun 2024. Jadi concern sekali ya. Ini juga termasuk beberapa publikasi mahasiswa, beberapa karya mahasiswa itu nggak boleh dipublikasikan kalau dia pure dari AI, gitu ya. Kemudian jangan lakukan publikasi tanpa verifikasi, ini benar sekali karena nanti jadinya akan bias. Kemudian gunakan dalam konteks yang sensitif ini tadi ya, nggak boleh hal-hal yang konfidensial, yang sensitif, bersifat rasis itu kita gunakan itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir ada asumsikan pengetahuan universal ya. Jadi kita jangan nggak boleh berpikir ketika kita menggunakan AI, kita hanya berasumsi pada hal yang kita tahu aja gitu. Kita harus belajar banyak dari hal-hal di luar yang kita tahu. Oke, ini ada 4 hal yang perlu kita kuasai, termasuk juga ada namanya evaluasi CRAAP test ya, kemudian kemampuan citasi manual dan otomatis ya, reference manager, minimal Mendeley atau Zotero harus tahu ya teman-teman yang lagi skripsian ya, harus punya. Jadi selain toolkit AI, kalian juga harus punya reference manager karena ini akan membantu sekali untuk melacak daftar pustaka yang kalian dapat di AI itu beneran ada atau enggak. Itu penting sekali. Nah, kemudian kritis terhadap hasil AI, fakta atau fiksi, kemudian pemahaman hak cipta dan plagiarisme. Ada 3 hal yang kita diskusikan, nanti boleh ditanyakan lagi ya. Apakah AI mempermudah atau memperdangkal pemahaman mahasiswa? Tentu. Apa? Ya, mempermudah. Ya. Jadi mempermudah pemahaman. Bukan jadi membuat dangkal, enggak. Karena apa? Kita sudah punya sisi kritis. Kita udah punya kerangka outline dalam pikiran kita, mind map dalam pikiran kita, sehingga kita lebih mendalam untuk mencari apa yang kita tahu, apa yang kita butuh untuk kita ketahui. Yang kedua, bagaimana menjaga integrasi ilmiah di tengah kemudahan teknologi? Ya, kita harus bersikap tanggung jawab. Dan siapa yang harus membimbing penggunaan AI? Dosen, pustakawan, sistem, semua. Kontrol penggunaan AI itu tidak hanya di dalam sivitas pengajar, baik dosen maupun guru, atau dari sisi librarian atau pustakawan, atau sistem machine learning-nya. Jadi semua kita itu harus bertanggung jawab, harus punya sense of belonging ya, rasa memiliki, sehingga mengurangi informasi-informasi yang tidak relevan, seperti itu. Ini ada beberapa rekomendasi yang saya tawarkan ya, khususnya mungkin ke Stikes Wiramedika ya, mungkin ke beberapa kampus yang terlibat di sini. Perlu juga dibuat pedoman etis penggunaan AI, Bapak Ibu, karena sudah ada dari aturan pusat Kemdikti-Saintek itu udah punya aturan penggunaan AI di perguruan tinggi ya. Nanti saya kasih filenya, silahkan diadopsi, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya Stikes Wirasada fokus pada literatur kesehatan seperti itu. Kemudian perpustakaan. Guys, you have to being a coach of AI literacy ya. Jadi Pak Nanda, Pak Yudita ya, itu harus jadi Bu Yuni juga sebagai kepala harus menjadi pelatih AI literasi. Kemudian gunakan AI untuk augmenting, bukan replacing human thinking. Jadi membantu untuk mencari sumber-sumber lain ya, bukan untuk membuat terima beres gitu ya. Kemudian bangun budaya akademik, tanggung jawab di atas kecepatan. Kita jangan mau terima beres sejam jadi, tapi
hasilnya plagiat, bias, tidak karu-karuan ya. Kita harus bertanggung jawab ya. Boleh cepat pakai AI, tapi juga harus memenuhi kaidah-kaidahnya. Terakhir dari saya ya, teknologi bisa menyalin kata ya, karena dalam sistem browser ya, itu kan hanya soal recall precision ya. Kalau dalam information retrieval system, kita mau query apa, kita mau prompt apa, komputer itu hanya memanggil yang ada di dalam machine learning ya, di dalam search engine gitu ya. Dia hanya mengcopy-copy aja. Dia tidak bisa membedakan bisa untuk kemampuan, bisa untuk racun ular ya. Eh, apel untuk buah, apel untuk mengunjungi atau upacara gitu. Dia tidak bisa membedakan itu. Tapi tidak bisa meniru tanggung jawab ya. Teknologi bisa menyalin kata tapi tidak bisa meniru tanggung jawab. Karena apa? Karena teknologi itu hanya instrumen pembantu, assist ya. Jadi hanya asisten kita, jadi bukan pemeran utama dalam pemikiran kritis kita. Dia hanya pembantu. Oke, ini referensinya. Ini yang nomor 3, teman-teman yang saya bilang tadi ya. Jadi Kemdikti-Saintek itu eh, sudah punya buku panduan penggunaan generatif artificial intelligence pada pembelajaran perguruan tinggi ya. Tahun 2024 ya. Nanti saya kasih di kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Yuni. Baik. Terima kasih Bapak Richard ya atas materi yang sangat menarik dan tentu saja membuka wawasan kita semua Pak ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi nih Pak, melihat atau menyimak materi Pak Richard kok sepertinya kalau dulu zaman saya skripsi itu dengan adanya, seandainya dulu ada AI mungkin seminggu jadi Pak ya. Ya, kalau kita Betul, bisa betul, betul. memahami, betul, kalau kita bisa memahami step by step penggunaan AI dengan baik dan benar, kan seperti itu. Oke, baik, mungkin ini dari hampir 200-an peserta webinar ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Nih, untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat, dipersilahkan, silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen juga yang mungkin belum begitu terpapar gitu informasi terkait dengan penggunaan AI, jangan sampai nanti mahasiswanya lebih canggih gitu pemikirannya dibandingkan dengan kita gitu para dosennya. Nih, mungkin silahkan Bapak Ibu para peserta yang ingin bertanya dan berdiskusi, nih. Silahkan, ini ada dari Pak Didi Prasetya. Pak Didi? Ya, Bu Yuni, terima kasih. Silahkan Pak Didi. Selamat pagi, Pak Richard. Selamat pagi, Bapak. Ini mohon maaf, saya tidak pakai laptop, jadi background-nya kegiatan lain. Lebih ke sharing aja sih, Pak Richard. Jadi, mungkin sudah dijelaskan tadi, Pak Richard. AI memang sangat membantu sekali. Kebetulan, saya sering menggunakannya, terutama untuk kegiatan ilmiah, artinya ilmiah mungkin kita membuat materi, kita membuat jurnal dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sharingkan dengan Pak Richard, saya minta trik dan tipsnya. Kadang kan kita membuat jurnal itu yang seperti Pak Richard katakan, kadang citasinya ngaco. Kemudian ada DOI itu kita klik itu ke jurnal penelitian lain. Nah, apakah ada saran dari Pak Richard bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Kebetulan untuk AI yang saya pakai itu kebanyakan ada 3, satu Gemini, kemudian ChatGPT, sama kadang-kadang pakai DeepSeek juga. Terima kasih Pak Richard. Langsung Baik, Didi. dijawab Bapak? Mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu? Bebas. Nggih, silakan. Atau mungkin 2 pertanyaan dulu Pak Richard, nggih. Boleh, Bu. Iya, baik Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, raise hand. Oke, nggih, ada dari Bu Puspa. Nggih, silahkan Bu Puspa. Ya, baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat siang Pak Richard. Terima kasih Siang, Bu sudah Puspa. memberikan materi
Jadi apa namanya, banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Baik Bapak, saya tadi tertarik dengan yang open knowledge itu, terus terang kami belum pernah, saya pribadi khususnya yang belum pernah menggunakan. Nah, itu sejauh mana kita bisa misalnya mengekspor ya, bukan apa ya, bukan mengeksploitasi ya, tapi sejauh mana penggunaannya yang bisa kita gunakan untuk open knowledge map itu tadi. Terus kemudian satu lagi Bapak, ini memang mungkin belum banyak ya mahasiswa kami yang menggunakan AI dalam hal penyusunan tugas ataupun skripsinya. Nah, semisal mahasiswa sudah mulai menggunakan ya, mungkin mereka masih fase awal belum terbiasa, jadi ya ada prompt-prompt yang tidak sepantasnya yang digunakan gitu, sehingga nanti hasilnya itu juga ya mungkin ada halusinasi AI seperti itu tadi. Nah, bagaimana kira-kira tipsnya kita sebagai dosen untuk membimbing agar tetap tulisan yang mereka hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Bapak. Terima kasih, mungkin saja Bu Yuni. Baik, terima kasih Bu Puspa. Sudah ada 2 pertanyaan dulu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya disiapkan dulu pertanyaannya mungkin ya. Untuk 2 pertanyaan yang sudah terangkum akan langsung dijawab oleh Bapak Richard selaku narasumber. Dipersilahkan Pak Richard. Ya, baik Bu Yuni, terima kasih. Bu Yuni, saya bilang tadi ya, saya menggunakan 2 device. Yang satu karena di Karangasem ya. Satu hanya muncul nama saya, yang satu ada video yang pakai handphone. Semoga terlihat juga ya. Jadi saya Sudah terlihat sekarang Pak. lihat ya. Oke, saya mulai dari pertanyaan Pak Didi ya. Menarik Pak Didi. Buat jurnal, kemudian sering daftar pustakanya itu kalau kita klik linknya ya, itu justru URL not found ya, atau tidak sesuai dengan artikel jurnal yang dimaksud. Nah, kita sebagai penulis jurnal, dosen kan wajib tridharma tuh Bapak ya. Jadi setiap semester di Sister harus unggah jurnal segala macam ya. Kita pertama sebagai pengguna AI generatif ya, kita harus tahu ya pangkalan data jurnal itu apa aja. Supaya apa? Itu membantu kita untuk memverifikasi. Karena setelah kita dapat recall dari ChatGPT, dari Gemini yang Bapak bilang tadi, kita harus verifikasi dan alat bantunya kita harus tahu. Karena kita dosen, alat bantu untuk verifikasi pangkalan data jurnal berarti kita kalau mau tahu tentang apakah jurnalnya itu adalah jurnal bereputasi, kita ke Sinta. Kita ke Sinta, kemudian kita akses ke resources ya. Resources kita ke jurnal, kita cari judulnya, kita cari isusnya, baru kita verifikasi. Benar nggak artikel itu benar merujuk jurnal yang sama. Seperti itu. Sama juga ini kejadiannya kalau dia artikelnya internasional, Pak Didi. Misalnya, kita sering dengar ya jurnal Predator ya. Jadi kita harus tahu, kita harus verifikasi di tempat yang mana. Kalau untuk yang jurnal internasional kita harus paham, kita harus ke Simago JR. Kita cari di Simago JR. Dia bilang terindeks Scopus. Kalau di Simago JR dia tidak terindeks Scopus, ini khususnya beberapa jurnal yang sudah discontinue ya. Kan itu di bawah itu udah ada matriks ya. Matriks setiap tahun apakah dia Q1, Q2, Q3, itu kan akan kelihatan. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kita itu nggak boleh kosong, teman-teman. Ketika kita memanfaatkan si toolkit AI ini. Kita nggak boleh kosong. Jadi sebagai dosen, supaya kita bisa memastikan artikel jurnalnya itu, dapusnya itu relevan atau tidak, sahih atau tidak, bias atau tidak, ngaco atau tidak, kita harus tahu untuk melihat yang benar itu di mana. Oh, kalau Indonesia ke Sinta, kalau internasional ke Simago JR. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Bu Puspa, tadi terima kasih apresiasinya ya. Oh, tadi sedikit lagi ya, untuk Pak Didik, tipsnya juga, kalau seandainya Pak Didik tertarik ya, untuk menulis di jurnal-jurnal bereputasi ya. Saya ada tipsnya nih. Jurnal-jurnal bereputasi internasional itu ya, khususnya yang Scopus itu ya, itu mereka tidak mencari berlembar-lembar halaman ya, ketebalan halaman. Bahkan kalau di bidang perpus itu ada namanya jurnal terindeks Scopus Q1 ya.
itu ada namanya lead bulletin ya. Itu dia itu cuma 4 halaman aja, tapi isinya daging semua seperti itu. Jadi nanti boleh di ini juga apa sih namanya? Dicari juga ya di bidang atau major yang Bapak tekuni apa memang jurnal-jurnal di Simago JR itu dengan kata kunci ketahuan. Nah, kemudian Bapak juga harus tahu apa yang menjadi apa sih namanya ciri khas dari artikel ataupun jurnal tersebut. Jadi buat sesuai tidak hanya dengan template tapi ciri khasnya apa. Nah, kalau memang mereka bisa pakai bantuan toolkit AI ya bisa ya, beberapa jurnal sudah memperbolehkan sekarang walaupun dengan aturan yang ketat gitu. Kemudian untuk Bu Puspa, terima kasih apresiasinya tadi tentang Open Knowledge Map ya. Ini Bu, saya lagi S3, ini saya cukup terbantu sekali ya dengan aplikasi ini Bu. Jadi saya kebetulan S3-nya agak ini ya, agak filosofis ya. Jadi beberapa tinjauan kritis dari Foucault, Derrida itu saya masukkan dan saya kesulitan dia mau terkait dengan apa kalau di perpustakaan umum, di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah. Nah, dengan adanya Open Knowledge Map ini, saya jadi tahu, oh kalau kita ngomongin tentang dekonstruksi, berarti kita harus bawa ini ke perpustakaan umum sebagai monumen pengetahuan. Oh kalau kita mau bawa ini sebagai eh, sebuah misalnya ruang publik ya, kita harus bawa ini ke dalam teori si A, si ini gitu ya. Jadi nanti ada map yang akan membantu kita si topik yang mau kita tulis itu kaitannya dengan apa. Nanti Ibu boleh cari biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa bimbingan Ibu ya. Jadi ini tidak hanya dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen juga. Kita kan cenderung kalau dosen ini suka nulis hal-hal yang tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa gitu. Itu kan berpengaruh ya Bapak Ibu terhadap jenjang karir dan kredit kita gitu. Ini buat teman-teman dosen, silahkan memanfaatkan aplikasi ini, toolkit AI ini, Open Knowledge Map, sehingga kita tahu kalau saya misalnya suka dengan bibliometrik, hal-hal terkait bibliometrik apa yang bisa saya explore untuk saya teliti lagi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi pertanyaan Ibu, bagaimana kita membantu mahasiswa supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan tulisannya? Sebagai pembimbing, eh, kita tuh harus punya beban moral, Bapak Ibu. Jadi kan nanti di artikel jurnal yang diterbitkan oleh mahasiswa kita dari skripsi dan tugas akhirnya itu kan kita kan penulis kedua gitu ya. Nah, kita harus punya beban moral. Yang kita lakukan adalah kita harus membantu dengan cara membaca. Gitu. Jadi saya pikir karena kita sudah jadi pengajar, kita punya mata screening gitu loh. Kita bahkan ngelihat aja tahu ya, ngelihat mahasiswa dengan ngelihat tulisannya. Kayaknya mahasiswanya nggak bisa nulis kayak gini deh gitu. Atau mahasiswanya harusnya bisa nulis lebih dari ini gitu. Nah itu adalah sense dari manusia yang tidak dimiliki oleh si AI atau ChatGPT ini. Sehingga kita harus tetap melakukan supervisi atau pembimbingan secara langsung supaya nanti juga si mahasiswa ini bisa mempertanggungjawabkan hasil karya atau skripsinya gitu dari saya, Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Richard atas arahannya tadi. Baik Bapak Ibu peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Oke, ini ada dari Bapak Gede Billy Sumantri ya. Pak Gede, selamat siang. Nah, yang Bu, Silahkan Bapak. izin bertanya Pak Richard. Nah, saya kan Silakan Pak. saya pernah menguji coba ChatGPT. Artinya saya pernah membaca beberapa buku yang idenya sama gitu Pak. Terus kebetulan buku ini kan ada soft-filenya. Saya upload lah dia ke ChatGPT gitu. Terus saya iseng bertanya tentang A gitu. Nah, saya carikan dari semua buku tersebut gitu. Ternyata kesimpulannya itu bagus gitu. Terus saya tanya tunjukkan kutipan yang benar-benar ada di file yang saya upload. Dia tunjukkan datanya di halaman berapa kutipan ini ada gitu. Nah, pas menunjukkan di halaman berapa itu dia sering salah halaman gitu Pak. Nah, ternyata itu di halaman 3 gitu dia tunjukkan di halaman 6 gitu. Apakah itu bisa diakali gitu, biar dia tepat nunjukin di halaman berapa sebenarnya kutipan itu pada soft file yang kita upload gitu Pak. Itu aja dulu Pak.
Baik, terima kasih Pak Billy atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kedua, silahkan mungkin dari adik-adik mahasiswa nih kan banyak sekali ya yang sekarang sedang menyusun skripsi atau karya tulis akhir. Silahkan mungkin ada yang bertanya. Bu Yuni, boleh saya nyambung lagi? Oh, silahkan Pak Didi. Silahkan. Mbak Bil, Pak Richard, maaf. Jadi saya setuju Ya tadi Pak, Pak. ayo Pak kita berdiskusi Pak. Terkait jurnal itu Pak. Jadi jurnal memang beberapa itu saya lihat di internasional itu. Kebetulan saya kan punya teman di pengelola jurnal. Jadi jurnal dari mereka itu cuma 5 lembar, 4 lembar gitu Pak. Nah di Indonesia kenapa ya, mungkin budaya atau bagaimana lah. Jadi masih yang 8 lembar, 9 lembar bahkan lebih. Gitu. Tapi mereka dengan 4 lembar itu pun seperti Pak Richard katakan isinya memang daging semua gitu Pak. Kemudian ini saya mau nanya ke Bapak, ada enggak Pak yang lebih pinter menurut Bapak nih dari AI tersebut, AI generatif ya, yang lebih pinter itu yang mana Pak? Mungkin dari Gemini, kemudian ChatGPT, DeepSeek, atau ada yang lain Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya, mungkin AI yang lebih bagus gitu Pak ya untuk dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau laporan akhir gitu. Baik, mungkin 2 pertanyaan dulu langsung dibahas Pak Richard. Baik, Bu Yuni. Tadi mungkin teknis ya Pak Billy Sumantri, salam kenal Pak. Gimana cara menemukan halaman yang spesifik dan akurat gitu ya di soft file yang kita masukkan di alat bantu AI kita. Sebenarnya sih itu simple ya. Kalau saya sih, kalau dia ini kita bisa langsung Command F atau Control F ya kalau di Windows, langsung ketemu seperti itu. Kemudian kalau kita submit ya, submit ke ini apa namanya, ke ChatGPT kita, dia nggak ketemu tuh gara-gara bahasanya beda. Gitu. Jadi ChatGPT Bapak itu pengaturannya bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, ChatGPT ataupun Gemini atau DeepSeek itu, dia itu akan melihat algoritma juga. Jadi penting sekali Bapak Ibu memperkenalkan diri Bapak Ibu. Kerjaan Bapak Ibu, kebiasaan mencari informasi apa, sehingga dia nanti akan membuat behavior yang sesuai dengan tingkah laku kita. Seperti itu. Jadi kalau dilihatnya kita selalu berbahasa Inggris, berarti munculnya adalah bahasa Inggris. Kalau dilihatnya kita sering berbahasa Indonesia, ya muncul berbahasa Indonesia. Nah, jangan-jangan tadi kesulitan kita mencari halaman yang akurat, filenya berbahasa Inggris, tapi kita menelusurnya bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu hal teknis ya kalau menurut saya. Untuk mengakalinya ya itu tadi ya, kita harus buat si ChatGPT ini sesuai dengan mirror kita. ChatGPT itu, Gemini itu, DeepSeek itu adalah kita Bapak Ibu. Jadi kita harus yang mengendalikan. Ini akan relate dengan pertanyaan tambahannya Pak Didik ya. Jadi mana nih yang paling direkomendasikan? Saya nggak bisa bilang yang paling bagus ya. Karena semuanya ini mahal Bapak Ibu, langganannya di atas 2 juta rata-rata per bulan. Per tahun itu bisa belasan juta. Nah, apakah si ChatGPT, DeepSeek atau si Gemini ya, Gemini ini. Nah, sebenarnya di antara ketiga ini, kalau kita ngomong siapa yang paling bagus, yang paling direkomendasikan, itu tergantung yang make. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan algoritma yang kritis dan jelas, ya recall-nya juga akan kritis dan jelas. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan cara-cara yang dangkal menelusur di Gemini, ya Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu melanggan ChatGPT yang 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, itu akan sama juga hasilnya. Seperti itu. Jadi tergantung kita. Karena si toolkit AI generatif ini adalah kita. Jadi kalau ditanya mana yang bagus, siapa yang paling bagus itu adalah kita. Jadi tergantung kepala kita mau menyeting asisten kita ini seperti apa. Jadi kalau sama seperti dalam persoalan, misalnya kalau kita butuh asisten kan di rumah kita ya, kemudian tahun pertama asistennya si A, tahun kedua asistennya si B. Kemudian kita bandingin siapa yang paling baik, yang paling cocok. Ya tergantung gitu ya.
Kalau kita sekarang kita bilang yang paling baik adalah yang terakhir bersama kita, ya karena kenapa? Yang lama sudah meninggalkan kita gitu. Jadi tergantung perspektifnya. Jadi intinya adalah kembali kepada kita. Jadi apapun toolkit AI generatif yang kita punya, kalau memang kita kritis dan mendalam, semua AI itu akan jadi bagus, akan jadi kritis. Tapi kalaupun kita hanya sebagai pengguna create yang dangkal, ya walaupun kita melanggan semal apapun, ya dia akan menjadi alat bantu yang tidak berguna gitu. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Richard. Mungkin menyambung sedikit, berarti kalau misalnya kita ingin si AI ini menghasilkan sesuatu yang bagus, berarti tadi di prompt-nya ya Pak Richard ya, kita Betul di prompt-nya prompt. bagaimana gitu ya. Betul Bu Yuni. Seperti yang presentasi tadi saya Ya, sampaikan, selain kita bangun prompt yang bagus, kita harus kenalin diri kita. Halo, saya Richard Togaranta Ginting. Saya dosen dan peneliti di Universitas Udayana. Saya suka menulis, saya biasa menulis tentang ini. Saya sekarang lagi ngerjain ini. Seperti itu. oke, baik. Baik, terima kasih Pak Richard. Mungkin untuk selanjutnya tadi sepertinya ada Bapak Virus yang raise hand, ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Virus. Oke, ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa nih belum ada yang bertanya. Dari tadi yang bertanya dosennya ya. Oke, adik-adik mahasiswa silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini kesempatan bagus sebenarnya, nih, karena kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Jadi mungkin adik-adik akan diberikan tips mungkin yang sedang mengerjakan skripsi nih. Nah, deadline-nya kalau di kita ini sebulan, Pak Richard. Oh iya, Sedang berjalan nih anak-anak. Bu Mungkin dengan Yuni, materi, ya, Bu ya Yuni mungkin dengan materi Pak Richard bisa lebih cepat mungkin ini anak-anak mengerjakannya. harusnya Silahkan adik-adik, ya. sama seperti sambil menunggu pertanyaan dari yang lain ya Bu Yuni, sama yang seperti Oke, yang silakan. bilang tadi, ya generasi kita yang milenial ya, kalau dulu mungkin ada AI ini ya, kita mungkin bahkan bisa lulus lebih cepat ya. Iya, betul. Dulu kita internet aja 1 jam berapa ribu gitu ya, Iya, harus ke warnet dulu ya, Pak harus ke warnet Richard. dulu. Ya, simpan data pakai disket sama Pak. Iya betul, Oh, berarti kita kaum disket milenial ini kapasitasnya ya. terbatas kan. Ya, betul. Nah, Bu Yuni sambil menunggu yang lain juga, Perpustakaan Wiramedika Bali itu harus punya panduan AI yang tadi saya Ya, rekomendasiin. oke, Nanti siap. bisa pakai dari aturan Kemdikti-Sentek Oke, untuk panduan yang 2024 itu bisa diadaptasi di perpustakaan sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa di Stikes Wiramedika Bali itu punya aturan dan pola sehingga mereka lebih gampang dan lebih mudah gitu. Sehingga do and don'ts-nya itu mereka lebih tahu. oke. Mungkin nyambung sedikit Pak Richard untuk penggunaan AI di mahasiswa itu sebenarnya kan tadi sudah banyak sekali aplikasinya Pak Richard. Ya, jadi yang paling umum mungkin ada ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, BrainText. Nah, sebenarnya aplikasi-aplikasi tersebut kan ada yang free, banyak yang free ya Pak Richard ya. Dan apakah mungkin kalau saya kebetulan di perpustakaan, apakah memang aplikasi-aplikasi tersebut boleh diakses secara bebas atau bagaimana dan bagaimana cara kita untuk membatasi penggunaan aplikasi itu sehingga karya tulis ilmiah atau skripsi yang mereka susun itu nggak kehilangan roh integritasnya gitu, Pak Richard. Karena kan seperti kita tahu mahasiswa mungkin yang zaman sekarang itu pada malas berpikir gitu ya. Jadi udahlah ada ChatGPT nanya segala macam di sana tanpa menggunakan prompt yang baik gitu, seperti yang Pak Richard jelaskan. Mungkin nanti bisa diulas sedikit terkait bagaimana triksnya kita khususnya di perpustakaan untuk menyaring apa namanya dan memilah mengajarkan juga mahasiswa untuk menggunakan AI yang lebih beretika dan berintegritas. Nih, mungkin ini ada yang raise hand ya dari mahasiswa sepertinya dari Evi Mahayani. Ya, Evi. Ya, Ya, terima kasih. silakan. Nih, silakan bertanya langsung ya. Selamat pagi Bapak Richard serta Ibu Yuni dan rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Evi Mahayani. Saya sebagai mahasiswa Stikes Wiramedika Bali, dan kebetulan saya itu merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Nah, terkait dari tadi itu penjelasan mengenai AI, penggunaan AI. Saya kan mahasiswa tingkat akhir. Nah, saat ini tuh saya sedang menyusun skripsi dan cukup terbantu dengan berbagai fitur AI seperti ChatGPT, Gemini, Blackbox maupun Perplexity yang saya gunakan. Nah, untuk yang AI ini saya gunakan biasanya dalam menyusun struktur bab, merapikan kalimat, atau mencari ide pengembangan tulisan. Namun di sini nih saya masih ragu sejauh mana sih penggunaan AI ini dalam proses penyusunan seperti dianggap wajar dan tidak melanggar aturan akademik. Terus apakah ada batasan atau pedoman tertentu yang mungkin perlu kami perhatikan agar tetap etis dan sesuai dengan eh, apa ya namanya kaidah ilmiah. Terima kasih. Oke, baik. Ya, pertanyaan Evi yang sangat bagus tadi ya. Oke, ya. Baik Pak Richard, sambil menunggu mungkin bisa langsung dijawab nih. Baik Bu Yuni, terima kasih Evi. Evi, dari cara kamu menyampaikan tadi, saya yakin dan percaya kamu adalah pengguna AI yang kritis ya. Bahkan kamu sudah bisa membuat outline ya, kemudian step by stepnya seperti apa. Dan persoalannya adalah tadi kamu masih ragu ya, apakah benar apa yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya. Seperti yang saya sampaikan di presentasi saya sebelumnya ya. Ada 3 hal tuh yang menjadi fokus kita ya. Yang pertama adalah persoalan etika. Nah, etika ini adalah tadi kita harus tahu si AI ini bukan pemain utamanya, dia hanya asisten. Sehingga ide-ide original ataupun ide-ide dasarnya itu harus dari kepala kita, bukan dari AI. Jadi, aduh aku lagi bosen ini, aku mau nulis artikel. Oh, atau ini ya kalau lagi skripsian. Aku stuck banget nggak tahu judul skripsi apa. Cariin aku judul skripsi. Nah, kalau begitu kan terlalu umum ya. Jangan-jangan karena dia nggak tahu kamu siapa, dia akan membuat judul skripsi di contoh buku-buku yang ada di buku-buku metode skripsi gitu. Kamu harus jelasin diri kamu siapa, kemudian apa yang kamu hadapi, tantangannya seperti apa, terus minta kira-kira apa yang menjadi isu yang cocok untuk saya bahas untuk skripsi saya. Nah, itu boleh satu. Nah, kemudian yang kedua, selain etika, kamu juga harus paham tentang bias yang tadi saya bilang ya, halusinasi di AI. Ya, kita harus punya reference manager daftar pustaka. Karena apa? Untuk kaitannya di bidang perguruan tinggi, teman-teman, itu semua daftar pustakanya itu yang muncul di AI kita, itu hampir semuanya itu ngaco. Jadi dengan adanya reference manager ini, kita akan terbantu, oh ternyata si A itu nulis buku tentang ini tahun sekian. Dan si B itu nulis ini tahun sekian gitu. Jadi tidak dicampur adukan gitu. Jadi tidak ada istilah si A tiba-tiba ngarang buku B, si B tiba-tiba ngarang buku A gitu. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk kritis daftar pustaka yang terrecall di AI kita itu benar atau tidak itu tergantung kitanya. Jadi kita harus cek satu-satu di reference manager. Jadi kombinasi antara AI dan reference manager, si Mendeley, Zotero itu sangat penting. Jadi saran saya Evi harus punya aplikasi Mendeley ya minimal ya di laptopnya atau lagi sedang buat skripsi sekarang. Jadi yang ketiga setelah etika dan tadi tentang bias dan pemahaman, kita juga harus punya rasa tanggung jawab. Itu terlihat dari mana? Nanti waktu Evi presentasi sidang, itu kelihatan kalau kamu memang menulis skripsi yang berasal dari idenya itu ide di kepala kamu, bukan dari ChatGPT. Istilahnya kalau anak sekarang nggak ngango gitu loh. Jadi ketika kamu sudah bertanggung jawab dengan apa yang kamu tulis, yakinlah, kamu akan percaya diri nanti menyampaikannya. Karena apa? Itu ide saya.
kalau itu ide kita kan kita akan mencintai itu kan, dan kita akan percaya diri untuk menyampaikannya. Oke, ini kaitannya juga dengan yang disampaikan sama Bu Yuni tadi ya. Bagaimana sih triknya gitu ya, supaya kita bisa menyaring AI mana yang terbaik ya, sehingga kita bisa gunakan untuk kita buat skripsi, dan skripsinya bisa cepat selesai sesuai dengan maunya pembimbing kita ya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya, teman-teman. Nah, saya udah lampirkan itu di kolom chat, teman-teman. Panduan AI untuk perguruan tinggi ya, tahun 2024. Semoga tahun ini ada lagi karena terus berkembang ya. Tapi ini bagus. Saya mau sorotin adalah bagaimana trik menyaring. Nah, di panduan itu, dia sudah mengatur beberapa AI generator yang bisa kita gunakan. Jadi kalau yang di luar dari itu berarti kurang terpercaya. Di situ ada Open Knowledge Maps sudah ada, ChatGPT ada, Gemini ada, DeepSeek juga ada. Jadi kalau dia sudah tertulis di panduan itu, sudah ada alurnya, bahkan beberapa alurnya itu sudah terstandar UNESCO. Jadi itu bisa kita gunakan. Seperti itu ya, Bu Yuni dan Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Richard atas penjelasannya. Kita lanjut, silahkan. Mungkin ada lagi nih, Bapak Ibu, dari 200 peserta nih. Ya, lumayan banyak. Banyak sekali ya, Bu ya? Iya Pak, banyak. Tapi kok yang bertanya kayaknya ada yang malu-malu nih ya. Kalau Yang saya bertanya udah 5, Bu. Saya udah catat, udah yang 5. bertanya udah 5. Kalau saya jadi mahasiswa nih, saya tanya Pak Richard, Pak, saya mau lulus dalam sebulan, gimana caranya? Nah, gitu ya. Dalam Oke, 2 minggu pun silahkan. bisa, Bu, lulusnya. Oke, siap. Asalkan memahami ya Pak Richard ya. Ya, adik-adik silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh kalau misalnya malu bertanya secara langsung di kolom chat juga disilahkan. Betul, di chat. Ya, boleh di chat silahkan. Jadi sambil menunggu Bu Yuni, jadi kalau Ya, tadi oke. seandainya bisa cepat nulis skripsi 2 minggu, juga harus dikebut administrasinya. Persoalannya kan kalau skripsi-skripsi ini kan izin lah ya, Ya, kemudian surat menyurat, itu yang buat lama. betul sekali Pak Richard. Jadi mungkin sambil menyusun artinya sudah ada tren isunya udah dapet gitu ya, masalahnya udah dapet, jadi sambil bersurat mungkin gitu ya, sehingga nanti sebulan ini juga administrasinya bisa selesai ya. Betul, sambil berjalan dia. Betul. Ini mungkin sambil menunggu Pak Richard terkait dengan tadi itu sebenarnya yang Open Knowledge Map itu saya juga sebenarnya baru terpapar itu Pak Richard, jadi agak terbelakang ya saya terkait dengan informasi ini. Padahal harusnya kita mungkin di tenaga pengajar atau dosen itu harusnya yang lebih tahu terkait itu agar bisa menyampaikan ke mahasiswa kan seperti Inilah itu. gunanya forum ini, Bu. Iya. Nah, mungkin terkait dengan aplikasi itu Pak Richard, apa namanya? Itu kan mungkin sebagai alur kita Pak ya. Kalau kita di dosen mungkin alur apa istilahnya roadmap ya, roadmap penelitian kita kan sudah jelas. Nah, untuk menerapkan itu di mahasiswa, bagaimana kira-kira Pak Richard? Apakah memungkinkan? Jadi maksudnya kita arahkan mahasiswa untuk membuat yang tadi atau masuk di aplikasi Open Knowledge Map itu untuk sebagai kerangka acuan dia dalam menyusun skripsi, apakah bisa atau bagaimana? Ya, menarik Bu Yuni. Khususnya buat Evi dan teman-teman yang sedang buat skripsi, Open Knowledge Maps ini itu akan membantu kalian daftar pustaka yang boleh kalian citasi. Karena dia akan menampilkan ilmu-ilmu ataupun artikel-artikel terkait yang ingin kalian tulis. Jadi kalau kalian pengen nulis tentang topik A, nanti di sebelah kanan itu akan muncul list artikel-artikelnya. Jadi dia itu Open Knowledge Maps itu kayak Google Scholar, Bu, tapi versi AI-nya. Jadi yang muncul itu recall-nya semua adalah artikel-artikel akademis dan yang valid seperti itu. Oke, berarti artinya lebih bisa dipercaya ya kalau kita pakai ChatGPT, dia kan sangat mungkin bisa dipercaya. Iya. Kalau ChatGPT itu dia menampilkan yang tadi itu seperti kata Pak Billy, jadi nggak sesuai gitu ya. Berarti kalau aplikasi ini sesuai. Kalau Betul. kita masukkan topik, keluar daftar pustakanya seperti itu ya Pak Richard. Ya, dan fun fact-nya Bu Yuni, di aturan buku panduan AI untuk perguruan tinggi yang saya bagikan itu, Open Knowledge Map itu adalah AI yang dia sebut pertama dan dia buatkan alurnya.
Baru di bawahnya itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, dan yang lainnya. Yang pertama itu memang dia buat, karena memang ini khusus untuk perguruan tinggi. Iya. Oke, siap Pak Richard. Ya, jadi mungkin itu ya adik-adik mahasiswa sudah ini ya komplit gitu ya dari bagaimana kita mensitasi, merangkum daftar pustaka itu sudah dipaparkan hari ini. Nih, baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Silahkan, adik-adik. Ya, semoga tercerahkan ya Bu Yuni ya, karena saya yakin dan percaya persoalan untuk menyelesaikan skripsi ini kan persoalan melawan diri sendiri ya. Silakan teman-teman, sekarang kalau tadi saya sama Bu Yuni bandingkan, banyak banget sekarang alat bantunya, harusnya lebih gampang ya Bu, dan Iya, lebih betul cepat sekali. lulus. Betul sekali. Ya, karena setelah lulus nanti baru menghadapi keadaan dunia yang sebenarnya. Tapi kalau untuk sekarang mahasiswa cobaannya di ini nih, deskripsi memang Pak. Betul. Dia merasa cobaan terberat itu ada deskripsi gitu ya. Apalagi ya seperti Pak Richard sampaikan, pembimbingnya yang ingin dia cepat lulus tapi revisinya banyak banget kan gitu ya. Betul. Dan bisa pakai tadi ini Bu, prompt yang ini role play itu. Iya. Ya. Berperanlah sebagai dosen pembimbing skripsi saya, kira-kira paragraf ini akan dikritisi seperti apa gitu. Oke, siap. Ya, jadi silakan ya adik-adik ya. Jadi mungkin apa namanya dalam penggunaan fitur-fitur AI silahkan, tetapi perlu disadari bahwa apa yang dihasilkan AI itu adalah alat bantu kita gitu ya Pak Richard ya. Otaknya tetap Betul, kita. betul. Berarti Otaknya adalah bagaimana kita. ya bagaimana adik-adik menuangkan prompt yang akan kalian tulis sehingga nanti menghasilkan dari chat GPT contohnya yang memang bisa dipercaya seperti itu. Nih, baik, mungkin ada lagi ya adik-adik, silahkan. Ini dari hampir 200 peserta nih. Ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Iya, tidak ada. Saya juga udah masukkan materinya di chat ya, teman-teman, Bapak Ibu, Bu Yuni. Iya, iya siap. Iya. Baik, seperti ada nih. Oh, Pak Billy lagi. Iya. Silahkan Pak Silakan Billy. Pak Billy. Ya. Mau konfirmasi aja sih Pak. Saya kan pernah bisa nanya ke ChatGPT nih, kemampuan kamu membaca e-book itu berapa halaman gitu. Terus dia bilang kemampuan saya sekitar 48.000 token apa gimana gitu dia bilang kan. Itu setara dengan berapa kata berapa halaman. Terus dia bilang sekitar ribuan kata gitu. Terus kalau seandainya saya minta kamu untuk meringkas suatu buku gitu, gimana cara kerja kamu gitu. Terus dia ngasih lagi gini gitu. Caranya harus gini biar saya bisa membaca semua buku itu dan melewati keterbatasan sistem saya gitu. Apa itu benar apa cuma halusinasinya ChatGPT Pak? Itu Oke. sih pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Pak Billy. Mungkin chat GPT-nya bisa diajak curhat dan ngobrol seperti yang disampaikan Pak Richard di awal tadi ya. Pak, ini singkat saja, semoga menjawab Bapak. Ya, silakan Pak ChatGPT Richard. itu adalah bagian dari AI. AI itu adalah artificial intelligence. Artificial itu berarti tidak nyata Pak, buatan. Oke. Demikian sekilas info. Berarti kalau dia menjelaskan kemampuan sistemnya itu beneran segitu kemampuannya apa dia mengarang itu? Dia akan mencari rata-rata atau data yang ada di dalam machine learning atau di search engine, Pak. Kalau Jadi dia bukan pernah personal. bilang, ChatGPT-nya itu pernah bilang, katanya apakah data yang kamu kasih itu valid gitu kan? Ini sesuai dengan sistem pelatihan saya dan data ini dimasukkan pada tahun bla 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 gitu. Dan untuk tahun sekian saya tidak ada datanya. Apakah itu benar seperti itu apa dia ngarang lagi gitu katanya? Oke, Bapak Ibu, saya kan sekarang sedang melatih kepala sekolah sekarang asam itu. Nah, kerjaannya banyak. Karena tahun ini tuh ada kurikulum baru di Kemdikdasmen ya, karena kementerian kita kan sudah berubah ya. Jadi anak-anak sekolah dasar dan menengah itu ada kurikulum baru namanya pembelajaran mendalam. Kalau kita kan kurikulum berdampak ya. MBKM-nya berubah jadi berdampak. Kalau di SD, SMP, SMA itu berubah menjadi pembelajaran mendalam. Nah, bedanya apa di profil lulusan? Kalau MBKM yang sebelumnya di pendidikan dasar dan menengah
itu ada profil lulusan P5. Kemudian sekarang di pembelajaran mendalam ada namanya profil lulusan 8 dimensi profil lulusan. Bahasanya seperti itu. Dia bukan bilang profil lulusan ada 8 enggak, tapi nah, kerjaan kepala sekolah ini banyak ya. Jadi ada 5 modul yang mereka harus buat. Ini saya cerita sedikit. Nah, kemudian semua orang kan pakai ChatGPT nih, Bu Yuni. Nah, semua hasil tugasnya itu, Bu Yuni, itu adalah hasil dari kurikulum P5 karena mereka cari dari ChatGPT. Karena apa? Teori tentang P8-nya belum muncul di search engine. Nah, jadi saya bilang juga ke teman-teman kepala sekolah, ini udah hari kelima, Bu, dan ini terus sampai Oktober kita keliling Bali untuk mengedukasi tentang pembelajaran mendalam. Saya bilang ke kepala sekolah bahwasanya Bapak Ibu harus membaca apa yang Bapak hasilkan dari ChatGPT. Jadi sudah tidak ada lagi profil pelajar Pancasila sekarang. Karena itu adalah cerita lama di MBKM. Sekarang udah ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu gunanya kita sebagai manusia, sebagai kontrol utama dalam pengambilan keputusan untuk ChatGPT. Mereka itu hanya asisten yang ngumpul-ngumpulin aja. Apakah itu bisa kita makan atau tidak, apakah itu kita buang atau tidak, itu keputusannya di kita. Seperti itu, Pak Billy. Jadi memang ya mungkin beberapa pertanyaan personal itu terjawab ya di ChatGPT ya, tapi mungkin dia lagi sedang patah hati ya. Jadi kayak ngerasa relate, padahal itu sebenarnya adalah rata-rata gitu. Seperti itu. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Richard. Ya, sudah terjawab nih Pak Billy. Ya, jadi perlu kita Sudah, Bu. kaji lagi gitu ya. Misalnya kita bertanya apa di ChatGPT, perlu kita kaji karena kita yang menggunakan dia hanya asisten ya. Jadi perlu kita telaah lagi apakah itu benar dan tidak dengan mencari sumber literatur informasinya. Mungkin Dan dia artifisial ya, Bu ya. iya, betul. Halusinasi. Iya. Oke, baik. Oke. Yang terakhir nih saya panggil lagi untuk para peserta webinar. Ada yang mau didiskusikan lagi dengan Pak Richard? Oke, sepertinya sudah clear ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak Richard. Baik, akhirnya kita sudah selesai ya, sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum saya tutup, saya mewakili Stikes Wiramedika, Pak Richard, mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk mengundang Pak Richard sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita ingin menyerahkan simbolis sertifikat narasumber kepada Pak Richard. Oke. Belum muncul sertifikatnya, mohon maaf. Oke. Nih. Terima kasih banyak Pak Richard atas Terima ilmunya kasih, hari Bu. ini. Oke, terima kasih. Baik. Oke, baik. Di penghujung acara ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Richard, dan seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir. Harapan saya semoga materi yang disampaikan oleh narasumber hari ini itu dapat bermanfaat dan tentu saja dapat diterapkan dalam kegiatan akademik, khususnya adik-adik mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Semoga tugas akhir yang dihasilkan itu benar-benar berintegritas dan beretika sesuai yang disampaikan oleh narasumber tadi. Nggih. Serta tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Nggih. Saya selaku moderator memohon maaf jika dalam memandu
pandu kegiatan. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan akhir kata, saya tutup webinar hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nggih, selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih Stika Surya Medika. Terima kasih Pak Richard. Ya, Pak Ini Dudi. sangat bermanfaat sekali. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Saya boleh Terima kasih pamit sama Bapak Bapak. Ibu. Saya